Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Gusta Yudaniswari Nandira Putri. Saya dari jurusan FB Service Cabang Gianyar, program studi 1 tahun. Saya dari kelas FBSA. Sekarang saya akan mempresentasikan 3 tokoh entrepreneur yang sukses dengan usahanya. Yang pertama ada James Prananto, owner dari Kopi Kenangan. Yang kedua, ada Jason McGowan, owner dan CEO dari Crumble Cookie, dan juga Bernard Arnold, yaitu CEO dan owner dari Louis Vuitton. James Prananto adalah pengusaha muda Indonesia yang sukses mendirikan Kopi Kenangan, yaitu salah satu brand kopi kekinian yang kini digemari berbagai kalangan masyarakat Indonesia. Ia memulai bisnis ini pada tahun 2017 bersama rekannya, yaitu Edward Tirtanata, yang juga teman kuliahnya di University of Southern California di Amerika Serikat. Sebelum sukses dengan Kopi Kenangan, James dan Edward sempat membuka bisnis teh premium bernama Lewis and Carroll atau biasa disebut LNC di Jakarta. Tetapi sayangnya, karena harga yang terlalu tinggi, bisnis tersebut tidak berjalan sesuai harapan mereka. Tidak menyerah, mereka melihat potensi besar dari budaya ngopi dari masyarakat Indonesia, dan gerai pertama Kopi Kenangan dibuka di Menara Standard Carteret di Jakarta Selatan dan langsung sukses menjual hingga 700 gelas kopi dengan dukungan pendanaan awal sebesar 150 miliar dari Alpha GWC Ventures. Bisnis ini berkembang pesat. Dalam 2 tahun, Kopi Kenangan sudah memiliki 60 gerai dan pada akhir 2021 total pendanaan yang diterima mencapai 1,35 triliun. Nah, kini Kopi Kenangan memiliki lebih dari 600 gerai di seluruh Indonesia dan memperkerjakan sekitar 300.000 karyawan. Kesuksesan ini membuat James dan Edward mengantar Kopi Kenangan menjadi unicorn F&B pertama di Asia Tenggara. James pun masuk dalam daftar Forbes 30 Under 30 Asia 2019 dalam kategori Retail and Commerce. Nah, nilai entrepreneurial yang dapat saya simpulkan dari kisah ini, ya ada 6 yang bisa saya simpulkan. Yang pertama itu pantang menyerah, karena James dan Edward gagal di bisnis teh, tetapi mereka tetap bangkit dengan ide baru, yaitu kopi. Yang kedua, mereka jeli melihat peluang dengan menangkap tren ngopi di Indonesia. Yang ketiga, mereka berani mengambil resiko, memulai ulang, dan mencari investor besar. Dan keempat, ada inovatif, yaitu mereka menghadirkan konsep kopi kekinian dengan teknologi. Yang kelima, yaitu kerjasama tim, yaitu James dan Edward sukses bersama dengan membangun bisnis dan investor. Yang keenam, itu ada visi besar, yaitu mereka membangun bisnis ini hingga menjadi unicorn F&B pertama di Asia Tenggara. Menjelaskan tentang Jason McGowan. Jason McGowan berlatar belakang teknologi, merasa jenuh dengan dunia digital dan ingin membangun sesuatu yang nyata. Bersama sepupunya, yaitu Sawyer Hemsley, yang mendirikan Crumble Cookie pada tahun 2017, meski tanpa pengalaman di dunia kuliner. Mereka memulai dari satu rasa klasik, yaitu Choco Chip Cookie yang bereksperimen dengan resep melalui feedback langsung. Gerai pertama mereka dibuka di Logan, Utah, dengan konsep dapur terbuka dan desain kotak pink yang ikonik. Keberhasilan Crumble Cookie ini didukung oleh yang pertama ada inovasi menu mingguan atau Wiki Flavor, yaitu ada rasa terbaru setiap minggunya. Yang kedua ada penggunaan teknologi dan media sosial, yang dimana Crumble Cookie ini sangat dikenal luas lewat platform TikTok, dan banyaknya orang-orang dari luar Amerika Serikat yang ingin mencoba cookies ini. Yang ketiga, ada strategi franchise dan selektif. Yang keempat, ada branding yang kuat dan pengalaman pelanggan yang konsisten.
Kini, Crumbl Cookie memiliki 900 lebih gerai di Amerika Serikat dan Kanada, serta meraih penjualan tahunan lebih dari 1 miliar US dollar. Jason menekankan pentingnya momen bermakna bukan sekedar bisnis. Dan nilai entrepreneurial yang bisa saya petik dari kisah ini yaitu yang pertama, berani mencoba hal baru, yaitu Jason yang berlatar belakang teknologi mencoba terjun ke dunia kuliner. Yang kedua, ada fokus pada inovasi dan pengalaman pelanggan. Dan yang ketiga, yaitu memanfaatkan kekuatan teknologi dan media sosial. Dan yang terakhir, ada tidak harus sempurna untuk memulai hal baru. Dan menjelaskan tentang Bernard Arnault. Bernard lahir di Prancis pada 1949 dan lulus dari École Polytechnique, salah satu sekolah terbaik di Prancis. Ia memulai karir di perusahaan konstruksi milik ayahnya, yaitu Ferret Savinel, dan kemudian mengubah fokus perusahaan tersebut ke sektor real estate. Pada tahun 1984, Arnault mengambil langkah besar dengan membeli perusahaan tekstil bangkrut bernama Boussac Saint-Frais yang memiliki brand ikonik yaitu Christian Dior. Ia melakukan restrukturisasi besar-besaran, menyingkirkan unit bisnis yang tidak menguntungkan, dan membangkitkan kembali kejayaan Dior. Setelah sukses dengan Dior, Bernard mengarahkan ambisinya ke LVMH, yaitu gabungan dari Louis Vuitton dan Moet Hennessy. Ia secara perlahan membeli saham LVMH hingga menjadi pemegang saham mayoritas dan CEO pada akhir 1980-an. Di bawah kepemimpinannya, LVMH berkembang pesat lewat strategi akuisisi agresif namun terarah, dengan mengakuisisi merek-merek mewah seperti Fendi, Givenchy, Celine, Bulgari, Sephora, Tiffany & Co, dan masih banyak lagi. Arnault membangun LVMH bukan hanya sebagai grup bisnis, tetapi juga sebagai penjaga seni dan warisan budaya. Dengan tetap memberi kebebasan kreatif kepada masing-masing merek, namun di bawah arah strategis yang sama. Ia juga mendirikan Fondation Louis Vuitton Museum Seni Kontemporer di Paris sebagai simbol kombinasi antara seni dan bisnis mewah. Kini LVMH adalah konglomerat barang mewah terbesar di dunia dengan lebih dari 75 merek global, ribuan toko di berbagai negara, dan pendapatan puluhan miliar euro. Arnault sendiri pernah dinobatkan sebagai orang terkaya di dunia oleh Forbes dengan kekayaan bersih lebih dari 200 miliar US dollar. Dari kisah Bernard Arnault ini mengajarkan bahwa keberhasilan luar biasa lahir dari visi tajam, keberanian mengambil risiko, dan strategi yang disiplin namun kreatif. Ia membuktikan bahwa perpaduan antara bisnis dan seni bisa menghasilkan warisan yang tak hanya bernilai tinggi tetapi juga berpengaruh secara global. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya tutup video ini dengan Parama Santi. Om Santi Santi Santi. Sukses luar biasa.